Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan menjelaskan mengenai teori produksi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rifdan Razmi. Selanjutnya ada Ririn Pratiwi, ada Siti Khalila, dan ada Triwulandari. Materi pertama akan langsung dijelaskan oleh saudari Siti Khalila. Produsen adalah orang atau suatu badan perusahaan yang menjalankan fungsi menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, teori perilaku produsen yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk dengan selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Efisiensi produksi itu tergantung pada proporsi masukan yang digunakan, jumlah absolut masing-masing masukan, serta produksi utas masing-masing input untuk setiap penggunanya, dan perbandingan antara faktor-faktor produksi. Faktor produksi. Dalam suatu proses produksi, dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang atau jasa agar kegiatan berjalan dengan lancar. Faktor produksi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kapital atau modal. Kapital atau modal tidak hanya dapat berupa uang, tapi juga dapat berupa alat-alat seperti mesin yang digunakan untuk memproduksi barang dan juga gedung atau pabrik yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Kedua yaitu tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja adalah orang yang menjalankan alat-alat guna proses produksi. Tenaga kerja ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan khusus seperti tukang sapu jalanan dan juga tukang bangunan atau kuli bangunan. Yang kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keterampilan di bidang tertentu seperti montir, perbaikan TV, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu tenaga kerja berpendidikan, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan juga keterampilan di bidang tertentu khusus seperti dokter, guru, akuntan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan atau skill, keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa benda yang diciptakan manusia digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. 4. Nature atau sumber daya alam, yaitu lahan yang di dalamnya mengandung sumber daya alam atau bahan baku yang digunakan untuk proses produksi nantinya, seperti coklat, teh atau biji kopi, dan sebagainya. Fungsi produksi yaitu hubungan antara output dan input, atau lebih jelasnya yaitu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dan juga hasil produksinya atau output. Fungsi produksi dituliskan secara sistematis sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dikali X1, X2, X3, dan seterusnya Xn. Atau biasa juga kita jumpai dengan Y sama dengan F dikali L dikali K dikali H dikali N. Di sini Y melambangkan quantity atau jumlah hasil produksi, dan L atau labor melambangkan jumlah tenaga kerja, K sebagai kapital, H sebagai human capital atau skill, dan R dan N sebagai nature atau alam atau sumber produksinya. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor produksi menghasilkan hasil produksi berupa barang atau jasa dan hasil penjualan outputnya.
Dalam suatu proses produksi, terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Produksi jangka pendek atau produksi dengan satu input variabel. Produksi jangka pendek adalah suatu proses produksi terdapat faktor produksi yang sifatnya tetap atau fixed input dan faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah-ubah atau variabel input. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal. Modal bersifat tetap karena jumlahnya tetap dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan tenaga kerja bersifat variabel karena penggunaannya berubah-ubah sesuai dengan banyaknya hasil produksi yang dihasilkan. Teori produksi dalam produksi jangka pendek atau produksi dengan satu input variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama, produk total. Produk total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan satu faktor produksi variabel, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap adalah kurva produksi atau total produk atau TP. Kurva tersebut dinotasikan sebagai berikut. TP sama dengan F dikali X. TP adalah output total atau jumlah produksi total, X adalah jumlah input variabel yang digunakan. Misalnya jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan seperti tenaga kerja atau labor, maka dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan F dikali X. Q adalah tingkat output dan X adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga dari fungsi di atas dapat digambarkan kurva produksi sebagai berikut. Yang kedua, produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product atau AP adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut. AP sama dengan TP per X. AP adalah produksi rata-rata, TP adalah output total atau jumlah hasil produksi, dan X adalah jumlah labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sehingga, produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi oleh setiap tenaga kerja. Yang ketiga, produksi marginal. Produksi marginal atau marginal produk atau MP adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Sehingga, jika dituliskan dalam persamaan akan menjadi sebagai berikut. MP sama dengan perubahan output per perubahan input, sama dengan delta Q per delta L. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Dari keterangan-keterangan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Output atau hasil produksi yang dihasilkan secara rata-rata akan terus menurun nilainya karena faktor produksi variabel yang digunakan semakin besar, sedangkan faktor produksinya tetap nilainya. Sehingga jika hal ini dilakukan terus-menerus, maka total produksinya juga akan menurun nilainya. Hal itu dikarenakan faktor produksi tetap semakin lama nilainya juga akan habis. Baiklah, saya Rifda Razmi akan melanjutkan penjelasan. Baiklah, jika kita lihat di sini, di tengah-tengah ini terdapat kurva, di mana menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap tahapannya. Di sini terdapat tiga tahapan, di mana tahap 1 pada kurva ini menunjukkan input variabel atau tenaga kerja yang masih sedikit, sedangkan outputnya relatif besar, sehingga jika input variabel terus ditambah, maka TP, MP, dan AP akan terus bertambah nilainya. Sedangkan tahap kedua ini menunjukkan produksi total terus naik hingga mencapai titik optimum atau titik tertingginya, sedangkan AP dan MP terus menurun hingga MP mencapai titik 0.
Nah, untuk tahap ketiga, ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak. Hal itu membuat TP, AP, dan MP menurun. Bahkan, kurva MP berada di bawah garis origin atau garis 0, yaitu bisa menunjukkan angka minus. Nah, masing-masing tahap menunjukkan elastisitas produksi yang nilainya berbeda-beda. Elastisitas produksi ini biasanya disingkat menjadi EP, yaitu rasio perubahan dari output yang dihasilkan yang diakibatkan dari perubahan input yang digunakan. EP dapat dituliskan rumusnya yaitu EP sama dengan delta Q per delta L. Nah, karena delta TP per delta L merupakan MP, maka besar kecilnya EP bergantung pada besar kecilnya nilai MP. Nah, selanjutnya jika kita lihat, nah di sini ada contoh perhitungan di mana terdapat contoh soal yang telah diketahui jumlah tenaga kerja, total produk, namun untuk marginal product dan average produknya itu belum diketahui. Artinya di sini kita disuruh untuk melengkapi data dalam tabel ini. Untuk itu maka kita harus tahu cara mencari marginal product dan average product. Nah, di slide selanjutnya ini kita bisa melihat bahwa marginal product dan average produknya sudah terisi. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Untuk yang pertama-tama kita mencari marginal product dulu. Nah, jika kita ketahui marginal product itu sendiri rumusnya delta TP per delta L. TP ini adalah total product. Nah, L ini adalah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ada di kolom ini. Nah, rumus MP sendiri jika dijabarkan adalah TP2 dikurang TP1 dibagi tenaga kerja 2 dikurang tenaga kerja 1. Nah, untuk itu kita masukkan saja jika di sini kan TP2-nya itu jika TP2-nya sebagai 8 yang ini, TP1-nya sebagai 2 yang ini. Nah, jadi TP2-nya 8, TP1-nya 2. Nah, dibagi L2-nya yang 3, L1-nya yaitu 2. Jadi 8 dikurang 2 dibagi 3 dikurang 2. Nah, hasilnya itu 6. Sama untuk selanjutnya, jadi ini kan diisinya di sini. Nah, untuk selanjutnya berarti 16 dikurang 8 dibagi 4 dikurang 3. Nah, itu dapatnya 8. Selanjutnya juga seperti itu. Untuk mengisi ini yaitu 20 dikurang 16 dibagi 5 dikurang 4. Dapatnya 4 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya juga itu 24 dikurang 20 dibagi 6 dikurang 5. Untuk TP yang selanjutnya semuanya sama seperti itu, yaitu TP2 dikurang TP1 dengan dibagi L2 dikurang L1 dengan anggapan TP2-nya tergantung yang kita kurangin ini dari sini tadi, dari sini kita mundur lagi ke sini sehingga akan mendapatkan marginal produknya berapa. Nah, sampailah kita untuk melengkapi ini semua. Nah, dari 0 ini kan 25 dikurang 25. Ini dari ini TP2-nya, ini TP1-nya. Ini L2-nya, ini L1-nya. Jadi TP2-nya 25, TP1 25, L2-nya 8, L1-nya 7. Sampailah kita mendapatkan MP yang terakhir. Nah, untuk average product, kita lihat di slide berikutnya yaitu ada ini. Untuk average product sendiri itu rumusnya TP per L. Jika kita kembali lagi ke slide sebelumnya, nih TP kita 2 dibagi 2 itu tuh dapat 1. Jadi average produknya 1. Untuk itu 8 dibagi 3 itu dapat 2,67. 16 dibagi 4 dapat 4,0 dan seterusnya. Nah, untuk isian yang B, kurva tahapan produksi meliputi kurva TP, MP, dan AP sesuai dengan data dalam tabel dapatlah seperti ini. Nah, jadi ini kan sesuai dengan yang ada di tabel. Untuk pertama untuk TP-nya dulu ya. Jumlah tenaga kerja TP-nya 2. Kita lihat. Ini jumlah tenaga kerja. Ini yang jumlah tenaga kerja, ini yang total produknya. Ini 2. Di sininya 2. Tuh. Ini 2. Yang ungu ini TP, yang pink TP, yang ungu ini MP, dan yang oranye ini adalah AP. Nah, untuk MP sendiri kan di sini ada 6, jumlah tenaga kerjanya 3.
Tuh lihat, ini 3, di sininya ada 6 untuk MP. Nah, untuk AP jumlah tenaga kerja 2, untuk AP-nya 1. Kita lihat AP-nya yang warna oranye. Tuh, jumlah tenaga kerja 2, untuk itunya 1, AP-nya 1. Tuh di sini. Jadi setelah kita semua mengikuti data yang ada di tabel seperti ini juga, MP-nya -7 saat jumlah tenaga kerjanya 9. Kita lihat di sini jumlah tenaga kerja 9, untuk MP-nya -7 di sini. Jadi sesuai dengan data yang ada di dalam tabel ini yang telah kita cari menggunakan rumus-rumus ini. Nah, selanjutnya apa yang kita dapat buktikan dari tahap 1, 2, dan 3 ini, di mana hukum law of diminishing return itu terjadi saat tenaga kerja sebanyak 5 orang. Tuh, sebanyak tenaga kerja 5 orang. Karena ketika marginal produknya mencapai titik puncak pada tenaga kerja 4 ini MP maksimalnya di sini, saat tenaga kerjanya 4, ini artinya penambahan tenaga kerja sudah tidak terlalu signifikan untuk menambah total produksi. Sehingga pada tenaga kerja berjumlah 5 itu mengalami penurunan. Terbukti di sini kan, ini tenaga kerjanya 4, dia hanya mencapai maksimum. Nah, sehingga ketika tenaga kerjanya ditambah 1, itu sudah menurun. Artinya telah mengalami hukum LDR di mana kurvanya sudah mulai turun. Produksi jangka panjang atau produksi dengan 2 input variabel. Produksi ini merupakan suatu proses produksi di mana semua faktor produksi dapat diubah-ubah jumlahnya atau semua faktor produksi bersifat variabel. Untuk menjelaskan fungsi produksi jangka panjang, perlu digunakannya kurva isokon dan isokos. Kurva isokon yaitu kurva yang mengkombinasikan antara 2 input variabel, misalnya tenaga kerja dan modal, yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Isokon dapat berbentuk seperti kurva indifference dan tidak berupa garis lurus, vertikal maupun horizontal. Seperti kurva yang ditampilkan, slope dari isokon diturunkan dari fungsi produksinya apabila Q sama dengan F dikali K dan L, maka slope dari isokon adalah MPL per MPK. Analisa dari slope isokon ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu input bisa digantikan dengan input lain sementara output tetap. Slope isokon ini dikenal dengan istilah MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution, yaitu tingkat di mana tenaga kerja L dapat digantikan dengan modal K, sementara output konstan di sepanjang isokon yang sama, maka MRTS sama dengan MPL per MPK. Contoh perhitungan isokon. Perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian semula mempunyai 6 tenaga kerja dan jumlah modal sebanyak 14. Kemudian perusahaan akan menambah 2 tenaga kerja dengan mengurangi jumlah modal sebanyak 6 tanpa ada perubahan pada total produksi. Hitung marginal rate of technical substitution perusahaan tersebut. Delta L sama dengan 2, delta K sama dengan min 6. MRTS LK-nya sama dengan min delta K per delta L. Min 6 per 2 sama dengan 3. Jadi MRTS LK perusahaan tersebut adalah 3. Angka 3 menunjukkan laju pertukaran antara modal terhadap tenaga kerja. Artinya perusahaan dapat mengganti atau menukar atau mengurangi 3 modal K dengan menambah 1 tenaga kerja. Ditampilkan tabel tersebut menunjukkan contoh gabungan atau kombinasi antara tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output sebanyak 200 unit produk. Pada tabel dapat dilihat penggantian atau pertukaran antara input tenaga kerja dengan modal untuk menghasilkan output sebanyak 200 unit produk. Saat menggunakan kombinasi B, output 200 unit produk dapat dihasilkan dengan menggunakan 6 tenaga kerja dan 14 modal. Namun, produsen dapat mengurangi jumlah modal menjadi 10 dengan menambah 2 tenaga kerja menjadi 8 tenaga kerja seperti kombinasi C.
MRTS kombinasi B lebih tinggi dari MRTS kombinasi C. Artinya, kombinasi B, produsen dapat mengurangi modal lebih banyak setiap kali menambah satu tenaga kerja. Kombinasi B, satu tenaga kerja dapat mengurangi 3 modal, sedangkan pada kombinasi C, satu tenaga kerja hanya mampu mengurangi 2 modal. Berikutnya kurva grafik isokuan. Menunjukkan isokuan yang merepresentasikan tabel yang telah ditampilkan, dibangun oleh sumbu horizontal sebagai tenaga kerja dan sumbu vertikal sebagai modal. Gabungan atau kombinasi A untuk menghasilkan output 200 unit diperlukan 4 tenaga kerja dengan 20 modal. Kombinasi B menghasilkan jumlah produk yang sama. Perusahaan dapat menambah 2 tenaga kerja menjadi 6 dengan mengurangi jumlah modal sebanyak 6 dari 20 menjadi 14. Begitupun seterusnya sesuai dengan grafiknya. Dengan demikian, untuk mendapatkan output yang sama, perusahaan dapat menambah penggunaan tenaga kerja dengan mengurangi jumlah modal yang digunakan. Garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi A, B, C, D, E, dan F disebut kurva atau grafik isokuan. Ciri isokuan yaitu mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Isokuan cembung ke titik origin, dan isokuan yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar dan terjadi sebaliknya. Isokos yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Secara umum, biaya total dapat ditulis seperti TC sama dengan PK dikali K plus PL dikali L. Dari turunan persamaan itu, maka slope isokos adalah PL per PK. Seperti kurva yang ditampilkan, kurva itu bersifat slope negatif sehingga apabila ketika akan meningkatkan output, maka harus meninggalkan input variabelnya. Sebaliknya, jika input variabelnya yang ditambah, maka output yang dihasilkannya akan berkurang. Contoh soal isokos yaitu upah tenaga kerja pada sebuah perusahaan yaitu 4 juta per tenaga kerja dengan biaya modal sebesar 8 juta per unit. Sedangkan jumlah dana uang yang tersedia adalah 160 juta. Buatkan fungsi dan kurva isokos. Diketahui C sama dengan 160 juta, PL sama dengan 4 juta, PK sama dengan 8 juta. Untuk menentukan fungsi isokosnya, C sama dengan PL dikali L ditambah PK dikali K. Sama dengan 160 sama dengan 4L ditambah 8K. Untuk menentukan jumlah tenaga kerja, maka menggunakan fungsi isokos yaitu L sama dengan 160 dikurang 8KL, yaitu 160 per 4 dikurang 8 per 4, KL sama dengan 40 dikurang 2K. Kemudian menentukan jumlah modal dengan fungsi isokos yaitu 160 sama dengan 4L ditambah 8K. 8K sama dengan 160 dikurang 4L, K sama dengan 160 per 8 dikurang 4 per 8. LK sama dengan 20 dikurang 0,5 L. Kemudian membuat kurva fungsi isokos, yaitu dengan menentukan titik akhir kurva. Untuk titik akhir 1 pada K sama dengan 0, titik akhir 2 pada L sama dengan 0, maka dibuat titik 1 dengan K sama dengan 0, 160 sama dengan 4L plus 8 plus 8K, 160 sama dengan 4L plus 8 dikali 0, L sama dengan 40.
Untuk titik kedua yaitu L sama dengan 0, 160 sama dengan 4L per 8. 4L plus 8K, 160 sama dengan 4 kali 0 plus 8K, K sama dengan 20. Jadi titik akhir 2 adalah 0,20. Kemudian buat kurva dengan menghubungkan titik 1 yaitu 40,0 dan titik 2 yaitu 0 dan 20. Nah, pada kurva yang telah ditampilkan, dari titik A sampai titik E merupakan titik-titik kemungkinan kombinasi antara tenaga kerja L dan modal, yaitu atau K, dengan biaya yang dipergunakan produsen tetap sama, yaitu 160 juta. Pada kombinasi A, produsen mengeluarkan biaya sebesar 160 juta untuk penggunaan 40 tenaga kerja dan 0 modal. Dan dengan biaya yang sama, produsen mengurangi tenaga kerja menjadi 30 dan menambah modal menjadi 5 pada kombinasi titik B. Kombinasi lainnya yaitu C, D, dan E merupakan alternatif penggunaan tenaga kerja dan modal yang berbeda dengan biaya yang sama. Jika dana yang tersedia lebih besar dari 160 juta, maka kurva bergeser ke kanan, dan jika dana tersedia yang lebih kecil dari 160 juta, maka kurva bergeser ke kiri. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.